itu loh akan mendapatkan satu ketentraman hati bersamanya, bersama wanita atau istri itu. Cuman aku bertanya, akeh remake apa akeh senengi? Ai liyamilu bikum ilaihim, tegese condonge atimu ya ilaihim maring mereka watam bitan lan netepake litas kuna krono arai supaya anteng ilaihim maring atine mereka watat ma'inna ilaihim nufusukum, yang katanya bahagia, yang katanya sakinah, ternyata apa yang terjadi? Itu di awal-awal aja. Sehingga dilihat dari segi ucapan manis, tindakan halus. Tapi kalau sudah, mohon maaf, semua kita itu kalau sudah punya anak 2, 3 bergeser, yang namanya sakinah tadi loh ternyata hanya di bibir aja. Makanya saya tanya, akeh remek ya apa? Akeh bahagia ini ternyata akeh remek. Kata istilah orang Jawa, wong rabi iku padha mek golek mungsuh. Loh, dirasa-rasane memang tenan. Tadinya jenengan iki mau ati geser nang Allah itu penak tanpa yang namanya adanya istri, adanya anak. Loh, ketika saat mendapatkan istri dan anak, suami, kebanyakan kita itu Allahnya boleh akeh sing murad marid. Iki bagi orang-orang ya yang betul-betul sudah tahu tauhid loh ya. Apalagi ndak nyonyor tambahan. Sing kadang wis kenal tauhid oleh karena pengamalan dzikirnya itu kurang begitu baik, itu aja kadang-kadang masih munting. Apalagi mereka yang tidak mengenal sama sekali. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, perkara urusan datang atau tidak yang namanya garwa sama anak sebetulnya itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah sejauh mana hatimu condong menyang Allah. Hanya itu. Bukan perkara anak dan istri bisa menjadikan penghalang hatimu terhadap Allah, enggak. Akan tetapi semua itu Allah hadapkan semata-mata untuk menguji hatimu itu bagaimana, sejauh mana hatimu itu condong pada Allah. Hanya itu sebetulnya itu. Lah, dengan begitu maka ditekankan pada diri kita tentang masalah apa dan bagaimana caranya untuk bisa tidak menjadi seperti itu. Jikalau anak dan istri itu bukan suatu penghalang, jawabannya cuma satu. Apa? Sejauh mana hatimu itu memperhatikan seruan Allah tentang masalah berzikir. Hanya itu. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah bainakum ing dalem antarane sira kabeh mawaddatan wa rahmah. Iku cinta kasih. Tilka huwa utawi oleh mengkono-mengkon dadekake hiya ya tilka iku al mawaddatu. Maksude kasih wa mahabbatu lan sayang baina zauji wa zaujatihi ing dalam bojo lanang
wa zaujatihi lan bojone lanang, bojo wadone lanang, wa zaujatihi lan bojo wadone zauj bi robati zaujiyati ing dalam ikatan pernikahan. Bagaimana Anda akan bisa mendapatkan mawaddah warahmah wong sakinah belum kebuka? Yang betul saged. Bagaimana Anda akan bisa dikatakan betul-betul mencintai Allah atau menyayangi Allah? Lawang bertemu belum. Itu namanya mohal. Mestinya yang disebut sebagai cinta yang sesungguhnya, kasih sayang yang sesungguhnya, jikalau yang mencintai itu sudah bertemu yang dicintai. Jangan kau katakan cinta itu benar, manakala hanya diucap di lisan. Cinta yang dikatakan benar adalah ketika yang mencintai itu sudah bertemu siapa yang dicintai. Jangan kau katakan bahwasanya kau adalah sebagai kekasih Allah. Lah wong kau belum ketemu siapa sebetulnya Allah. Cinta yang abadi, cinta yang suci, disebut cinta yang seperti itu apabila di dalam diri sudah tidak ada unsur apapun atau tujuan apapun. Itulah cinta yang sebenarnya. Cinta yang abadi adalah ketika mencintai tidak ada tujuan apapun. Itu namanya ikhlas dan ridho. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sak temene iku ing dalem mengkono-mengkono keterangan ya ning ngarep mau apa? Temuilah Allah dulu baru kau menemukan yang namanya ketenangan. Setelah itu barulah namanya mawaddah warahmah Allah ciptakan di dalam hatimu. Cinta yang sebenarnya, kasih sayang yang sebenarnya. Ya, hal itu sebagai tanda kekuasaan Allah terhadap kaum yang mau berpikir. Al-wujudu sira kabeh anallaha ing sak temene Gusti Allah iku idalam ya takhatta tatkalane ora ngliwatake sapa Allah at-tariqa ing dalan al-wa'ari wasyaiki ing apa atoriko ing dalan alwaari kang terjal wasaiki kang apa kang berduri to tertancap bakot soro mongko temen-temen dadi apa torikol wa'ari wasaiki iku sunnatullahi dadi apa sunnatullahi sunai Allah iku sunnatullahi dadi sunai Allah Ta'ala. Bapak kialan tepati apa anallaha ing sak temene Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala iku liru nglewatake sapa Allah min aiturukin saking dindine dalan Allah nglewatake. Walakilla tadunnu ojo dikira bahwasanya Allah tidak melewatkan
Jalan terhadap dirimu itu jalan yang tidak susah. Ojo dikira kau akan meraih sesuatu kebahagiaan itu terlebih dulu tidak Allah lewatkan jalan yang terjal, jalan yang penuh duri. Ojo dikira. Artinya apa? Iku wis dadi sunatullah. Jikalau ketika sulukmu itu mengalami kesusahan, iku wis dadi sunatullah, hukum ketetapan Allah yang harus dialami oleh si salik. Makanya dihadapkan istri, suami, anak, sehingga kita tadi mengatakan kok tambah susah ya. Nah, itu sebagai jawaban atas ketetapan Allah. Jangan dikira ketika si salib waktu solo untuk menuju kewusulan itu kita alami susah. Kita alami susah karena itu ketetapannya Allah. Bahasa syariat kuwi goleki iso apa mendapatkan anak. Itu segala cara Allah sampaikan lewat dirimu supaya kamu itu mengalami kesusahan dulu. Bagaimana sorone seorang wanita hamil sampai 9 sasi lebih hanya satu untuk mendapatkan jabang bayi. Akan tetapi kau tidak boleh walaupun sorone koyok nguniku menjadikan putus asa. Bapak kerja, ibu yo gitu, udah siang malam hanya satu demi satu untuk mendapatkan yaitu putra. Jenengan untuk mendapatkan kewusulan pagi siang semua ditekan hati untuk selalu berzikir. Ingat, untuk mencapai derajat yang seperti itu jangan kau mengira tak lempeng aja jalan munda. Suatu saat kamu ya tak lewat jalan yang terjal dan penuh duri. Udah, urusan datangi duri atau jalan yang terjal jangan dibahas. Yang harus Anda bahas terutama si salik adalah bagaimana caranya kau menempatkan akhlak ilahiyah setiap saat dan waktu. Itulah zikir. Hanya itu Pak. Urusan yang namanya duri, yang kayaknya penghalang, wes itu sebagai sunatullah. Itu sebagai sunatullah. Dan itu harus terjadi memangnya. Makanya walatai asufi roihillah. Yes, jangan sampai jenengan iki dengan adanya sunatullah hukum itu menjadikan hati sampean iki mang berputus asa. Jangan. Innal ibtilaati sak temene piro-piro maceme ujian. Wal mihana kang ngerintangi alati kang natahammaluha kang lewati opo ibtila nglewati natahammaluha kang nglewati sopo kita ing ibtila min ajli mustakbilin saking arah madepake min ajli mustakbalin saking arah apa masa depan panjenengan iku bakin kang kekal. Inna batilaa ya tusgilu mongko ndadekake gagal apa ibtila wa taz'alu lan ndadekake apa ibtila kulubana ing anti pira-pira anti kita
ndadekake apa tazdatu tambah-tambah apane dzulmatan petengi indallah ing ngersane Allah. Berbagai macam ujian dan rintangan yang kita terima dalam rangka maksud Allah masa depan sampean ben betul-betul ketampi atau keterima. Masa depan sing dimaksud masa depan iki adalah ya alam akhirat iki, bukan anak itu. Maksudnya sih bahasa syariat anak, masa depan yang kekal. Ternyata apa? Gagal di tengah jalan. Dan itu akan menjadikan hati kita bertambah jauh dan bertambah gelap kepada Allah. Mengapa hal itu terjadi? Wahadha li'anna qulubana mahjubatun, karena li'anna qulubana krana sak temene pira-pira ati kita itu mahjubatun den tutup bisuratil makhluk kelawan gambare makhluk. Ngeten. Kita usaha bagaimana cari cara di dalam rumah tangga ini kita ndang lekas punya anak. Berbagai cara kita lakukan. Berhubung hati kita itu tidak bisa memandang di dalam anak, di dalam istri itu siapa, yang terjadi apa Pak? Jikalau gagal dalam usaha itu, hati kita tambah jauh pada Allah, hati kita tambah gelap. Artinya si salik ketika ngadepi ujian apapun, jikalau yang namanya zikir itu tidak diperhatikan dan terjadi dalam diri sampean kali kula hati ini kok tambah sumpek. Aku zikir kok tambah sumpek, padahal yang dimaksud memperhatikan zikir itu bukan tindakan yang sampean lakukan zikir sirul asr itu ndak. Apa? Sejauh mana kau melepaskan dirimu ketika saat hatimu berzikir itu? Itu loh maksudnya yang harus kita perhatikan. Nek masalah praktek iku minangka syariate. Lah proses pelepasan keakuanmu yang merasakan inilah inti yang dimaksud. Oleh karena itu enggak ada, maka kita wis ngomong gini, aku sudah zikir sirul asr, kok yuk sik panggah wae, sik pancet ya susah, sik masih tetap hatiku gelisah. Perhatikan satu hal, sudahkah ketika yang kau katakan Anda telah berzikir, hatimu melepaskan dirimu apa enggak? Ini yang harus diperhatikan Pak. Kalau kita tidak memperhatikan pelepasan diri, walaupun kita zikir sir dan sak terus iku nggih susah untuk menemukan yang namanya makrifat itu. Wa hadza li anna qulubana mahjubatun bisuratil makhluk. Otomatis gambar yang muncul dalam hati kita itu adalah makhluk, karena keakuan makhluk itu belum kita lepas. Itu loh persoalannya. Yaqulu Khalid Dawud sapa Allah fi suratil Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama, ngertiya sira annama ing sak temene apa rupane iku amwalukum pira-pira bondo sira kabeh wa awladukum iku fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta dan benda itu adalah ujian. Ai iktibarun, tegese ujian, wa fitnatun lan cobaan lakum
kedue sira kabeh manungsa fi kasbi rizki ing dalem oleh mencari golek rizki wa min ghairi khallati khal wa min ghairi khallihi lan saking sakliyane keadaane rezeki watana wata watasakulun anil adabi watasakulun lan ngunu an adai faraidillah watasakulun lan gampange an adai faraidillah saking nglakoni pira-pira kewajibane Gusti Allah. Kalau toh memang anak dan harta itu ujian dalam rangka jenengan ini mencari babakan rizki, pertanyaannya adalah kau tempatkan di mana hatimu? Apakah kau tempatkan pada tujuan secara syar'i ataukah kau tempatkan tujuan secara hakiki? Ketika saat jenengan kerja, ketika saat dalam rangka memperoleh menghadapi rezeki dari Allah, di mana? Jawabannya cuma satu, hati manusia jikalau menempatkan itu pada tujuan secara syar'i, dapatnya ya dunia. Sehingga anak dan harta benda justru merepotkan hati jenengan. Sekalipun anak dan harta itu mewah, letak merepotkannya di mana? Satu, ketika saat kemewahan itu datang, itu akan menjadikan lalainya hatimu pada Allah. Iki kalau kita menempatkan hati pada tujuan syariat. Kalau menempatkan hati pada tujuan hakikat, apa? Tujuan hakikatnya bertemu Allah. Otomatis jenengan harus memfungsikan tentang masalah peniadaan diri. Ini kunci. Dan inilah sebetulnya fungsinya dzikir sirul asrar itu ada di situ. Peniadaan keakuan diri. Dan ini tidak harus diucap. Enggak. Kalau diucapkah masih babakan syariat. Berangkati itu lewat dirasa. Setelah itu barulah Pak menemukan pelepasan diri. Dan inilah tujuan daripada tauhid, intinya ada di situ. Sebab dengan pelepasan keakuan dirilah maka jenengan ketika saat menghadapi amwal mewahnya dunya wa aulad, indahnya anak, ujian itu sudah tidak berlaku bagi jenengan. Sebab apa kok gak berlaku? Karena sudah tidak menjadi penghalang. Fitnah itu akan berlaku bagi hati kita yang terhalang. Tapi fitnah itu tidak akan berlaku bagi panjenengan yang sudah tidak menjadi penghalang. Kunci untuk tidak menjadi penghalang cuma satu, pelepasan diri. Wa annallaha lan sak temene Gusti Allah indahu ing ngersane Allah iku ajrun adim. Inilah derajat makrifat itu di situ. Jadi ajrun adim niku adalah derajat yang diberikan Allah terhadap hambanya
yang hambanya itu memang betul-betul meletakkan proses dzikir sirul asrar, yaitu pelepasan diri. Wal khulasatu minha kasurat auladuka wa zauzatuka, utawi kesimpulannya minhuma saking karone anak dan istri tadi, Pak. Kasurat akeh opo auladun, opo auladuka piro-piro anak ira, wa azwazuka wa zauzaduka lan garwa ira. Fala faidatan mongko ora ana faedah iku maujud, wala nafa'alan ora ana manfaat iku maujud fihima ing dalem karone mau, fihim ing dalem karone aulad dengan wa zaujat iku enggak ada manfaatnya ida asroku tatkalane ngingkari padha ingkar sira kabeh billahi maring Allah al-wahidil ahad. Artinya apa? Anak dan istri itu tidak akan bermanfaat bagi Anda jikalau hatimu itu ingkar pada Allah. Artinya ingkar itu apa? Hatimu nggak ada iman terhadap siapa di balik itu semuanya. Akhirnya hati kita disebut hati yang menyekutukan Allah, sehingga hati kita akan beriman susah datangnya, senang datangnya dari anak dan harta. Tapi jikalau hati jenengan itu tidak mengingkari Allah, artinya hati yang sudah bersaksi terhadap siapa di balik itu semuanya, maka inilah yang kumaksud derajat yang Allah siapkan. Sesuai dengan dawuh Gusti Allah, qala dawuh sapa Allahu taala fi suratit Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong sing do iman, inna min azwajikum wa auladukum iku aduwun mungsuh lakum kedue sira kabeh. Sesungguhnya istri dan anak bagimu itu adalah mungsuh. I'tiradu li'tiradi ngunu. Ala ayatillahi wa liqa'illahi ta'ala. Li'tiradi ala ayatillahi wa liqa'illah, krono arai nentang ala ayatillahi ing atase piro-piro ayati Allah, wa liqa'illahi ta'ala. Artine apa? Itu jadi mungsuh bahasa syariat apabila anak dan istri itu tidak mengikuti apa hukum Allah alias nentang. Wis, makrifatnya bagaimana? Gini, apabila hati kita itu yang dimaksud menentang Allah, tidak mau menyaksikan siapa di balik anak dan istri, itu disebut nentang, Pak, nentang Allah. Maka yang terjadi apa? Ya jenengan merasa susah, sehingga dikatakan aduun mungsuh. Setan, nafsu, itu musuh bagi siapa? Ya bagi kita yang belum sampai pada Allah, belum sampai pada Allah, itu akan dikatakan mungsuh. Otomatis jikalau permusuhan itu masih terjadi, rasa ning ati dodok medongkol iku mboten saged ilang, Mbak. Enggak bisa hilang. Kalau kita masih mengatakan bahwasannya setan dan nafsu itu mungsuh. Loh, Bapak Ibu,
Bukan persoalannya setan dan mungsu itu biang kerok sebagai alasan mengapa hati kita mendongkol. Memang satu sisi seperti itu, tapi sadar enggak? Olehnya nafsu dan setan iku mau sing katanya bisa menggoda kita itu, semua itu karena Allah. Sadar enggak? Oleh karena kita belum melepaskan perkara selain Allah sehingga tidak bisa menyaksikan wujudnya Allah di balik anak dan istri itu, maka akan jadi mungsuh. Kalau masih jadi mungsuh, nggih gelut. Makanya tadi saya katakan banyak remek apa banyak seni. Jelas banyak remek. Banyak susahnya daripada senangnya. Walaupun kita menghadapi anak dan istri mawanuta mewah, jelas kita akan takut kehilangan sifat manute mang. Loh, itu bentuk kalau kita belum menemukan kebahagiaan yang sebenarnya, berarti masih disebut sebagai mungsuh. Jikalau anak dan istri itu tidak akan jadi mungsuh Anda, ya Anda harus pelepasan makhluk, baru tidak akan menjadi mungsuh. Fahdharuhum mongko padha nganti-nganti ya sira kabeh hum ing ndi ya anak azwaj wa aulad itu. Artine lah ngono. Sampeyan sakmono ketinggal Pak tulisannya. Padahal gak ono lampune. La tatba'u aja padha manut sira imanahum ing imani mereka. Artinya apa? Mereka yang mana? Mereka aduun iku sing dadekno kaum mungsuh. Bahasa syariate ojo kok ikuti dorongane nafsu. Ngoten. Hakikate makrifate ya jenengan ojo ngikuti ning atimu iku yang di dalam hatimu itu menetapkan makhluk. Jangan ikuti dia. Karena apa? Karena itu akan menjadikan nafsu dan iblis jadi musuhmu. Biar nafsu dan iblis jadi budakmu, ya jadi menungso awakmu. Dadi apa Pak? Halo? Ya wis sampeyan saken jawab ya. Dadi hilangkan keakuanmu, otomatis akan muncul keakuane Allah. Wa in ta'fu lan yanto ngarepake sira wa tasfahulan wa ta'fu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ngono wa in ta'fulan lamuna ngarepake pangapura sira wa in ta'fulan lamuna ngono sik engko sik wa in ta'fulan yento ngapura sira wa tasfahulan ya ngasi sira wa taghfirulan memaafkan sira fa innallaha ghafurur rahim. Jikalau kau memaafkan atau bagusi awakmu terhadapnya, wa taghfirulan juga maksudnya adalah memaafkan, mongko fa innallaha ghafurur rahim, mongko sak temene Allah iku maha pengampun dan maha kasih sayang. Artine ngeten, cara syariate garwa anak kadang nggih ngregetno, nggih ngregetno, sehingga jenengan ati gelisah.
atas kesalahan anak dan istri. Nah, itu lebih baik kau memaafkan. Bahasanya ngoten. Jikalau kau memaafkan tidak berdosa, tidak disalahkan, sebab Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Wis makrifati bagaimana? Ya nafsu dalam dirimu yang katanya dorong hatimu supaya tidak menyaksikan Allah. Wis, kalau kau belum sampai pada Allah, maka nafsu atau iblis jadi mungsuh. Kau pasti akan selalu mengatakan salah iblis, salah nafsu. Udah, alangkah lebih baiknya dia kau ampuni. Oh enggak iso Pak, jenengan ngampuni mboten saged. Kecuali jenengan iku makrifat dulu. Nyekseni wujudnya Allah dulu, baru sifat basiroh Maha Pengampun dan kasih sayang akan terjadi dan berlaku dalam hatimu, sehingga nafsu tidak kau salahkan, bahkan kau ampuni. Itu maksudnya. Loh kok iso? Gusti Allah Maha Pengampun. Iya, karena yang membikin salah itu di mata Allah enggak ada. Ingat, sebesar apapun dosamu yang kau lakukan pada Allah, jikalau yang turun sifat rahmat, makrifat, maka mana bisa ngefek dosa? Enggak ada. Tapi jikalau yang turun sifat adilnya Allah, sekecil apapun kesalahan itu akan menjadi besar. Artinya enggak bisa kau sampai pada Allah. Bahasa syariat, jadi enggak bisa masuk surga karena tidak ada pengampunan. Sekecil apapun dosamu, kalau Allah tidak ngampuni, sifat adil yang datang, sampai kapanpun gak akan bisa masuk surga. Tapi sebesar apapun dosamu, jikalau yang turun rahmati Allah, pengampunani, maka inilah yang dimaksud orang yang bisa sampai pada surganya. Berarti untuk sampai ke surga, ke alam makrifat, bukan karena ibadai dohir iki mau sholat, zakat, poso, haji, ndak, akan tetapi karena ikhlas ridho dalam hatimu, melepaskan semua gambar-gambar selain Allah. Yaqulullah ta'ala dawuh sapa Allah fi surati Ali Imran. Ayat 3:1. Kul in kuntum tuhibbunallaha. Katakan Muhammad, apabila wahai umatku, jikalau kau ingin betul-betul mencapai makrifat pada Allah, apa? Ya fattabi'uni, ikuti caraku, ngikuti yo singkuti yo melu sira kabeh ni ing ingsun. Maksude caraku. Ida aradta, tatkalane mengharapkan sira an tuhibba ing yen to jalin cinta sira Allah ing Gusti Allah taala, hubban kelawan sak temene cinta, sahihan kang bener, ya fattabi'uni, ikuto caraku. Kalau kau ingin betul-betul makrifat pada Allah, carane utruku, do ninggalno sira kabeh ghairallahi ingkang sakliyane Allah, fi qulubikum ing dalem piro-piro ati sira kabeh. Ninggalno apa? Ghairillahi kang sakliyane Allah. Tinggalkanlah apapun di dalam hatimu selain Allah. Tinggalkan. Hadihi uzlatu, maksude iku agawe sira perkara uzlah, wa bihadza tariqilan kelawan ikilah jalan, ya tata makanu mongko bakal bisa sapa sira iku miliko illahi ta'ala, bisa likok ketemu Allah. Iku syarate ngikuti aku, apa sing tak lakoni
ya meninggalkan dalam hati perkara selain Allah dengan cara beruzlah. Jikalau itu betul kau lakukan, yuhibbukum, mongko bakal ndadekake kum ing sira kabeh, ndadekake kekasih sapa Allahu Gusti Allah, wa yaghfir lakum, lan ngapura sapa Allah lakum maring sira kabeh dzunubakum ing pira-pira dosa ira kabeh. Dah, di samping kau dijadikan kekasihnya, segala kesalahanmu itu diampuni karena yang turun itu bukan sifat ngadil, akan tetapi rahmat. Mengapa rahmat? Apa sebab? Karena hatimu berakhlak ilahiyah. Wallahu ghafurur rahim. Utawi Allah iku ghafurur rahim, dat kang maha ngampun dan maha pengasih. Batus bihu mongko dadi sira habiban ing kelawan kekasih, habiban kelawan kekasih lillahi maring Allah, wa yaghfir lan ngapura Allah laka maring sira jami'an dzunubika ing sekabehane pira-pira dosa ira. Berarti anak dan istri, harta tidak akan menjadikan itu penghalang bagimu jikalau dalam hatimu sudah enggak ada selain Allah. Tapi jikalau anak dan harta itu masih ada di dalam hatimu, maka pengampunan atau sifat yang turun dari Allah adalah sifat pengadilan, bukan rahmat. Al-awaqibu idza baqiya apa al-qalbu. Pasal yang nomor 20 adalah akibat jika hati tetap bertuhan selain Allah yang esa. Al-awaqibu utawi piro-piro akibate iku idza baqiya tatkalane isi tetep apa al-qalbu ati, tetep apa ma'budan kelawan menyembah li ghairillahi kelawan sakliyane Allah al-wahidil ahad. Al-ma'bud iku Pak Bu artine menyaksikan. Jadi siapa di antara Anda jikalau hatinya masih menyaksikan makhluke, ngono iku karepe sik nyaksekno menyang makhluke, apa akibatnya? Kan sesuai judul, akibat jika hati tetap bertuhan terhadap selain Allah yang esa. Intinya gelap, jauh dari rahmat, hati selalu susah, tidak akan sampai makrifat, ketemu Allah. Inilah yang disebut roh yang tersesat. Akibatnya di situ. Bahasa syariat, ning dunya sampeyan disibukno ati dengan urusan donya ae. Sibuk. Sudah gak memperhatikan mana larangan mana perintah. Yang penting hasil, yang penting hasil. Riba disasak. Terus jelas gak boleh. Kamu iku berdagang untuk ngurangi timbangan. Halah wis gak ngereken, sing penting hasil. Nek ngene gak cepet sugih. Dia omong ning agamamu iku wajib awakmu iku ngetokno zakat. Ngapunten, zakat mal ta zakat fitrah ta enggak no melarat iki wis gak cocok. Wis gak usah. Sing penting cepet sugih. Lho Pak, di dunia jenengan dijabahi Allah sukses dunya tara dohir, tapi kita nggak sadar justru sukses dunya iki iku ada maksud Allah supaya hati kita tambah jauh dari Allah, tambah jauh hati kita biar tambah tebal tutupi hati.
Berhubung lawang kita itu olehnya faktor untuk menunjang suksesin dunia itu dilakoni Pak. Contoh ben mari subuh ya kuwi kudu maca Waqiah minim ping 3. Oh nggih. Selanjutnya disusul sholat duha. Habis itu ndonga nang Gusti Allah. Dalile ana sapa sing gelem ndonga ya dijabahi. Gusti, rezekiku sing ndukur dukno Gusti. Lekas sampean dukno. Apabila ada di bawah sampean keluarkan. Apabila jauh lekas dekatkan. Apabila itu haram lekas halalkan. Apabila sik digawa wong kudung ijo lekas gawa mriki Gusti ngoten. Allah wis dituruti Pak, dikabulkan doa-doa itu. Apa penemu hati kita? Hidayah. Ngoten nggih. Wis jelas iki. Faktor amaliyah Quran dan sebagainya. Padahal Pak, itu adalah cara Allah menutupi hati kita sebab keingkaran hati kita terhadap pengesaan Allah. Hal yang seperti ini masih dihukumi Allah tambah jauh, apalagi mereka yang berikutnya tidak seperti ini apabila hati masih ingkar terhadap keesaan Allah. Saiki wonten Pak modus-modus yang sifatnya itu seakan-akan iku apa? Paham tentang daqaiqul daqaiqul asrar atau lembuti ilmu kemakrifatan. Ada Pak. Sekarang itu orang yang hatinya merasa sudah di situ, sehingga apabila tidak melewati ikut seperti dia, ikut dianggap si salah. Ada Pak seperti itu. Padahal sadar nggak sadar itu adalah tanda kalau dirimu itu semakin jauh dari Allah. Sebab orang yang sudah dikatakan bertemu Allah itu ati mboten mudah menyalahkan orang yang lewat jalan yang tidak sama. Itu justru kealiman ilmu tauhid berhubung belum Anda lakukan bentuk pembuktian bil khalwati, itu akan menghantam hatimu sendiri. Itu pasti seperti itu. Ingat satu kata, jikalau siapapun kita belum betul-betul dikatakan sudah sampai pada Allah, kita itu masih menyalahkan jalan orang lain yang tidak sama dengan kita untuk bertemu Allah. Itu pasti Pak. Padahal Allah kuwasa njalakno Syiah lewat Sunni, lewat Syiah, lewat apapun bisa. Allah boleh dan kuasa untuk menjalankan ruh ini lewat mahdoh dan ghairu mahdoh. Silakan. Kalau kita protes di sini, apakah tidak secara langsung kita protes Allah? Kalau kita berani menyalahkan orang yang seperti ini, apakah enggak sama kita menyalahkan adalah Allah itu? Yo, ayo dingengen, ayo dingengen. Wis. Sing penting bagi saya, mana jalan yang termudah untuk bisa sampai pada Allah, itu aja. Sekalipun ada orang yang mengatakan jalan ini salah, monggo sakerso, monggo sakerso. Jadi terkait masalah kholwat juga begitu, diletakkan di mana?
diletakkan di mahdoh atau ghairu mahdoh, itu suka-suka Allah. Punya kekuatan, punya usaha apa Pak kita? Kok berani mengatakan bahwasanya sing bener iku kaya aku iki lho lewat mahdoh. Ngapunten ingkang kathah. Dan atau sing bener iki lho dalan sing seperti aku ghairu mahdoh, yang enggak murni. Wis ngapunten, tadi saya katakan dalam satu kata disebut orang yang betul-betul sudah sampai pada Allah itu enggak ada hasud di antara dua jalan. Paham ya? Tidak ada hasud di antara dua jalan. Tapi sudah wajar kalau masih proses salik fi sulukihi, di dalam suluknya, kalau mengatakan sing bener aku kae gak bener biasa ngoten niku wis. Tapi nanti kau akan berkata tidak seperti itu, alias dalam hati enggak ada hasud, iri, menyalahkan yang lain. Ketika detik-detik dalam hatimu sudah tidak ada siapa kecuali aku. Mana lah itu? Pun. Ya qulu Khalid dawuh sapa Allah taala fi surat Nisa, ing dalam surat Nisa. Innallaha la yaghfiru ayyush roka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima. Sak temene Gusti Allah iku la yaghfiru, bakal ngapura sapa la yaghfiru, ora bakal ngapura sapa Allah ayusrika ing yen to dosa syirik bihi nyekutokake bi kelawan Allah. Allah sesungguhnya itu tidak akan mengampuni dosa yang disebut dosa yang menyekutukan Allah. Yaitu tadi hati menduakan Allah, masih ada selain Allah. Hati yang menyaksikan terhadap makhluk. Ngoten. Wa yaghfiru lan ngapura, bakal ngapura sapa Allah. Ma ing apa maksude dosa duna dalik kang sakliyane mengkono-mengkono dosa syirik, liman maring wong yasau kang ngersakake sapa Allah ing man. Akan tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang selain daripada syirik terhadap hamba yang Allah kehendaki. Iki piye to Pak maksude iki? Jikalau Allah itu hanya mengampuni dosa selainnya, terus letak adili Allah ya apa? Nah, biar kita nggak salah gini Pak. Dosa iku ono macam loro. Sisi dosa yang terjadi, kesalahan dikatakan dosa itu karena sebab musababi muncul tindakan, perilaku yang disebut maksiat jasmani. Sebab perilaku jasmani inilah yang melanggar aturan di dalam hukum syariat, akhirnya muncul namanya dosa. Wis. Iki pertama, dosa jasmani, yang dosa ini dilakukan dengan bentuk melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Mana yang ditetapkannya? Al-imtithalul awamir wastinabun nawahi. Wa yaghfiru lan Gusti Allah ngapura Pak ma ing dosa dunadalik kang sakliyane dosa syirik terhadap mayasya, orang yang Allah kehendaki. Iki enteng, ngapunten, iki disebut dosa cilik. Artinya dosa cilik nek dibanding dosa yang dilakukan macam dosa yang kedua. Apa?
yang disebut syirik akibat perilaku ruhaninya. Jadi dibanding Pak, maksudnya di Gusti Allah ngapura dosa, hanya mengampuni dosa-dosa yang Allah kehendaki terhadap hambanya itu jasmani ini karena dipandang di mata Allah itu kecil. Tapi walaupun kecil, kalau Allah tidak menghendaki tetap ora iso, ora diampura. Makanya di situ dikatakan ayatnya wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, terhadap hamba yang Allah kehendaki baru diampuni. Mengapa Allah katakan la yaghfiru sing ngarep mang ayus roka dosa syirik apa iki Allah tidak ngampuni? Apakah betul tidak diampuni Allah? Tidak begitu Pak. Oleh karena saking besar dosa yang dilakukan oleh rohaniyah daripada dosa yang dilakukan oleh jasmaniyah, maka Allah meletakkan la yaghfiru, tidak diampuni karena saking besar. Tapi tolong ditarik sarai, artinya apa? Illa, kecuali orang yang betul-betul taubatan nasuhan. Lah ini berarti walaupun sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh siman, orang itu rohania syirik, apabila dia itu melakukan taubatan nasuhan, maka tetap diampuni dengan dalil yang turun itu rahmat, bukan sifat adili Allah, rahmati. Dikatakan syirik itu kan mengadakan selain Allah toh Pak. Mengadakan dalam hati Anda itu iman selain Allah. Iman selain Allah, makhluk iku maksude. Padahal wis jelas dikatakan makhluk iku tak berdaya. Lah nyapa kok imani? Anak, istri, harta benda enggak berdaya. Mengapa kau imani? Sehingga kau punya prasangka bahagia nih hatiku sebab anak, istri, harta benda, susah hatiku sebab karena mereka bertiga. Lagi lu syirik iki syirik. Lah ini akan Allah ampuni jikalau yang turun rahmat. Ingat, rahmat turun itu ada asbabun nuzulnya. Apa? Yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Kalau kita mengikuti menengok surat apa tadi, surat Ali Imran 31. Kalau kau mengikuti carane Kanjeng Nabi, apa yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi, maka yang turun adalah rahmat. Fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti. Berarti apa yang harus kita ikuti? Tinggalan antat ruku yento ninggalno sira. Ninggalno apa? Ghairallahi ing sakliyane Allah fi qulubikum ing dalem ati sira kabeh. Nah, bukain iki lho dengan tauhid baru genah. Buka iki lho dengan ilmu sing tuwek baru ketemu. Baru ketemu. Kalau tidak bukanya dari arah sini maka susah Pak. Makanya yastami'unal qaula, kalau bahasanya Nabi Adam fatalaqo Adamu mirabbihi kalimatin. Nabi Adam itu gelem purun mau menerima kalimat, ya wahyu iku. Wahyu itu yang harus beliau terima. Cara jenengan ya sabdo-sabdo
yang muncul sangka dene jerone atine wong-wong sing wong-wong itu sudah paham tentang masalah sirul ma'rifah, itu ilmu tauhid, baru saged genah teng mriku. Setelah itu fayat tabiuna ahsanahu. Apa maksud dan tujuan di dalam tatanan sistem tauhid? Amalkan, laksanakan, ikuti. Udah, barulah rahmat itu akan Allah turunkan. Pun niki ketetapan ora iso diubah, dan Gusti Allah ya ora bakal ngubah. Istilah bahasa wong oleh teles iku asbabun nuzuli, sebabe gembul banyu kecek, orang yang terbakar iku sebabe dia itu gembulan api. Waman lan utawi sapane wong iku yusrik agawe sirik sapa man bilai kelawan Allah, ya faqadif taro mongko teman-teman agawe ngadakake sapa man isman ing dosa atiman kang agung. Lah sing dimaksud dosa teng mriki Pak, ya imane ati menyang makhluk niku. Kasiru minal basar la yafhamuna anna syaitana yazra'us syirka fil qalbi inda adail insan. Kasirun utawi akeh-akeh minal basari saking menungso iku layaf hamuna kang ora podo faham sapa kasiru minal basar, ora paham anna syaitana ing sak temene setan iku ra'u nandur sapa apa setan asyirka ing perbuatan syirik fi qalbi ing dalam ati, inda ada il insan ing dalam tatkalane nekani taate menungso lis syariati ing dalam hukum syariah. Ngapunten, famathalan mongko umpamane indama ing dalam tatkalane apa iku tusolli salat sapa sira yasuru nanging ngrasa sapa sira bikol bika kelawan ati sira anaka ing sak temene sira iku nastatiu kang bisa agawe sira as-sholata ing salat. Kebanyakan hati manusia tidak paham Pak. Sesungguhnya setan itu menanamkan bibit perilaku syirik dalam hati kita, di dalam taatnya kita di dalam hukum syariat. Wis nek mangkel-mangkeloh, wis nek panjen gak setuju ya wis ojo setuju, gak usah dirungokno YouTube iki, gak usah, daripada hatimu panas ya. Wis tutupan telingamu, meremo meripatmu, wis turu enak gak krungu. Tapi tetep iki tak sampai no, sekalipun ini berat aku rasa. Yang tujuannya Allah adalah bentuk kasih sayangnya Allah terhadap Anda. Berhubung Anda gak paham, jatuhnya hati Anda pasti sakit. Ngeten. Banyak hati kita sebagai manusia ya tidak tahu kalau setan itu menanamkan perbuatan syirik di dalam ketika kita taat hukum syariat. Mentok kula ngomong ngeten iki. Taati hukum syariat itu ada dua. Tadi saya katakan al-imtithalul awamir. Jenengan selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan secara lahiriah. Wajtinabun nawahi, meninggalkan seluruh apa yang Allah larang.
Lah, maksud setan menanam perbuatan syirik dalam hati kita yang kita tidak paham itu di mana? Ini ketika saat kita taat di dalam hukum niki, hukum syariah iki, hati kita lari kemana? Bersaksinya hati kemana? Imannya hati kita menyaksikan siapa? Mesti terhadap makhluk. Kalau tidak kita yang melakukan, orang lain yang melakukan. Ketika hati jatuh di zona iman seperti inilah Pak, yang ku maksud kita sebagai manusia ketika menjalankan hukum syariat, kita nggak tahu kalau kita itu telah menanamkan perbuatan syirik dalam hati kita pada Allah. Bagi orang yang nggak paham ngaji iki Pak Ageng jawab, oh nek ngono wis gak usah sholat, gak usah nglakoni taat syariat, ninggalno larangan, ngoten nggih. Ya gak ngono cah. Mboten ngoten. Bentar. Ojo kesusu muring-muring dhisik. Ngunu ya ngunu tapi ojo ngunu wis lho, maksudku wis kesaan kalimatiku. Kesaan kalimatiku. Artinya gimana Pak? Anda diperjalankan Allah di dalam mahdoh atau ghairu mahdoh, jatuh no atimu iku di zona keakuan Allah. Udah itu aja. Maksudnya itu gitu. Anda kerja, meninggalkan larangan apa sebagai larangan, njalakno perintah apa sebagai yang diperintah, silakan. Tapi jatuhkanlah hatimu di dalam iman, hanya akunya Allah yang ada di dalam hatimu. Itu loh maksudnya. Contoh sholat. Jikalau dalam sholatmu itu kok ada iman rasa kau yang melakukan, inilah maksudnya syirik. Ini maksudnya syirik. Wahadha utawi iki iku ma apa yusama kang den arani apa mahadha bil khosiri, kelawan wong sing rugi. Ikilah Pak yang disebut orang yang merugi. Syariat top Pak, top marko top. Ngertos top marko top sampean. Wis gak ada eleke balas di mata menungso. Tapi di mata Allah tip marka tip. Gak top marka top. Di mata Allah ini kita masih tergolong orang yang menyekutukan Allah. Dan inilah orang yang merugi. Qala ta'ala, qala dawuh sapa Allah Ta'ala fi suratiz Zumar ayat 56. Walaqad uhiyalan wis walaqad lan yepti temen-temen uhiya den wahyoake ilaika maring sira Muhammad wa ilal ladina min qablikalan maring wong-wong sadurunge sira Muhammad. Rupane wahyu pundi yang diwahyukan? Rupane wahyu layah batonna opo amaluka wala tatakunanna minal khosirin. Rupane wahyu yepti ora bakal ngono lain asrokta lamuno yento yepti lamuno nyekutokake sira, ngono lho, ngadakake ning atimu ana sakliyane Allah yaitu berupa dirimu. Lho ya, iya jawabane layah baton namangka yepti gugur apa amaluka amal ira.
wala takunanna lan yekti ora bakal ana tenan sira iku, wala takunanna lan yekti bakal ana tenan sira iku minal khosirin golongane wong sing rugi. Artine apa? Jikalau dalam hatimu waktu sholat itu kok ada selain Allah, yaitu dirimu sendiri atau imam atau makmum atau yang lain, maka gugur amaluka di mata Allah. Berarti niki ditolak. Loh, ayat ini memberikan hukum pasti, Pak, terhadap kita. Apapun perbuatan lahir kita dengan bentuk taat di dalam hukum syariat, manakala hati ini jatuhnya perbuatan syirik, maka jangan harap Anda akan bisa mendapatkan pahalanya. Bahasane ngoten lho, didromi ora iso. Wis tah, notok lho niki. Ayat ini saya kira sudah notok menghukumi kita yang jasad kita bagus di mata Allah, tapi ruhaniyah kita syirik di mata Allah. Inilah sebetulnya yang dimaksud orang yang merugi. Wala takunanna lan yepti ono temen. Berarti ini nggak main-main, Pak, nggak main-main. Tadi sudah di depan sudah dikatakan lam itu lam faedah taukid. Lain asrokta yepti lamuno agawe sirik siro. Maksudnya nang Gusti Allah, maksudnya ning dodomu iki ana gambar dirimu, ya layah batona mongko yepti dadi gugur apa amaluka, amal ira. Dadi percuma, Pak, jenengan iki di mata Allah salat saumur tuas jengkang jengking, waktu ning dunya jenengan berzakat, di dunia kita waktu di dunia melakukan poso, melakukan haji umroh, sedekah dan lain sebagainya. Jikalau hati kita masih ada syirik kepada Allah, batal semuanya. Artinya apa maksud ayat ini? Lakukan semua apa yang menjadi ketetapan Allah, baik ibadah murni dan tidak murni. Satu sisi hatimu jatuhnya iman hanya pada Allah. Ojo muncul keakuanmu. Orang yang sudah alim ilmu tauhid loh, Pak, yang disebut ahli tahqiq, apalagi macane tauhid gampangan ning grup WA dan sebagainya. Kalau belum lebur diri dikarenakan banyak sistem yang bingung tadi ini ya napa takabur yang ada. Engko nek melok grup mlebu grup jenengan dikipas-kipas sampean. Wis percuma. Kalau kepada Allah itu ada jalan yang mudah, mengapa kok bulet-bulet? Gitu loh maksud aku. Cukup sederhana, nafi isbat, tiadakan dirimu, otomatis dengan sendirinya keakuan Allah akan muncul dengan sendirinya. Lu gampang ngoten. Lapo ke umat kita bikin ribet. Sampai bahasane gini, saking sorone Gusti Allah nurunno
kuwi dikongkon kholwat petang sasi punjul 10. Lho niki ana sing protes lho, Pak. Ana sing protes. Yes babano. Yes tak terima mawon. Coba sedikit aja jenengan nafikan la ilaha dan isbatkan Allah. Aman sampean ke. Oh iya ya. Makanya bahasa kula. Lah apa? Kalau toh ada cara yang termudah ke Allah, kita ambil yang susah-susah. Sing mau mumet-mumet ngiteri apa ngono is monggo. Silahkan, jalanmu lewat jalanmu silahkan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, nyuwun sewu. Kok terima coro akal kenek, kok terima coro ati kenek. Dari satu sistem ngeten. Kalau toh Allah itu mau dekat, mengapa kita membikin waktu yang lama? Mengapa jikalau Allah itu dekat membikin waktu yang lama? Maksudnya jalan untuk menuju lama iki lho. Kalau ada yang mudah, mengapa kita cari yang sulit? Nah, nggih ngapunten urusan jenengan protes petang sasi iku lama, bukan itu maksudku. Kan dulu saya katakan urusan hari keberapa Allah itu menarik ruhmu ning alam fana dan alam makrifat. Urusannya Allah. Sampai dikai justru dikai kelonggaran. Sakmono suwe niku diwenehi kelonggaran kemudahan. Maksudnya berangkati atimu iku ben anteng konsentrasi. Padha mek ngene. Sampeyan sekolah nggarap ujian, dikei waktu oleh guru jenengan penguji setengah jam untuk nggarap persoalan iku. Enak mana dikasih waktu 1 jam? Enak waktu 1 jam. Sampai ngarapi yo kalem-kalem, sing penting kelakon. Artinya apa? Bukan masalah cepat dan tidaknya, itu bukan maksud saya di situ. Bagaimana kau untuk menetralisirkan keangkuhanmu dalam dirimu itu bagaimana? Gitu loh maksudnya. Sehingga diambillah oleh Allah laksana, wahai seorang wanita, jikalau kau ingin gitu kawin lagi, betul, kau harus sabar menunggu masa sucimu. Artinya hei salik, jikalau kau ingin betul-betul wusul pada Allah, kau harus sabar untuk melakukan mujahadatun nafsi. Harus sabar. Artinya sabar di situ berat, Pak, berat. Di situ berat. Ingat, Allah sudah menjanjikan terhadap si salik dalam waktu yang sudah Allah tentukan lagi atas pertemuannya. Udah, Allah sudah janji di situ. Sekarang tinggal kita membenahi diri bagaimana hati ini menjadi hati yang berbudi luhur. Sampai niku paham ambek gugate anu enggak? Siapa? Raci siapa? Dewi Raci enggak? Gugate Dewi Raci iku, Pak. Mohon maaf, sebetulnya ilmu tauhid ya yang disimpan terlalu lama dan tidak dibuka inilah. Maksudnya gugate Dewi Raci ku di situ. Sing ditampilkan syariat itu. Akhirnya kebenaran tidak terbuka. Mboten terbuka. Lah, ketika saat
kebenaran dinut tauhid itu digelar, yaiku maksude yang disebut gugate Dewi Raji. Iku maksudnya di situ. Diterjemahno ke dalam lagi ya dah. Ya ruh itu yang tadinya itu imani menyang sakliyane Allah, yang namanya nur makrifat disengitno, disembunyikan, akhirnya digugat oleh Dewi Ruci, akhirnya nur makrifat itu didatangkan. Lah, untuk mendatangkan nur makrifat Anda wajib melakukan kholwat. Loh itu loh, maksudnya di situ. Makanya nek buka Quran jenengan iki kudu ngerti makna mutasabihati dulu. Ojo anggar njeplak lho ngono lho. Nek sampean anggar njeplak ya akhirnya mboten saged ketemu maqasidul a'dhamnya. Pun lanjut. Qala Rasulullah dawuh sapa Kanjeng Nabi fi hadis sahihil Bukhari, ing dalam hadis sahih Bukhari iku rukmu nomor yaiku 3287. Iki sahih Bukhari ya ta. Ron. Rupane hadis an Sofaihata an Sofiyata ibnati Khuyayin qalat kana dawuh sapa kana dawuh qolat dawuh sapa Sofiyah kana ana sapa Rasulullah iku muktakifan wong kang iktikaf. Jadi di situ hadis iki diceritakake sangka Sofiyah, yang Sofiyah iku anak wedoke sahabat Husayin. Beliau bersabda, karena sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku muktakifan, saya mendapatkan Rasulullah itu iktikaf. Fa'ataituhu azwaruhu lailan, fa'ataituhu mongko nekani sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi azurahu utawa ziarah sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Artinya ya marani ngoten lho. Lailan ing dalam waktu wengi, fakadastuhu mongko ngono dawuh-dawuhan, ucap-ucapan, omong-omongan sapa ingsun ning Kanjeng Nabi. Loh, ketika aku dawuh, ketika beliau omong-omongan, maka di situ muncullah ada seseorang yang menahan langkahnya, langkah jalannya. Karena apa? Orang ini ada don dalam hatinya. Loh, Kanjeng Nabi kok ambek Sophia, langan lho. Wong-wong malam-malam kok langan nggih. Malam-malam. Siapa dia? Itu ada sahabat Ansor. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, awas setan iku masuk di dalam darahmu, masuk juga di dalam sumsummu, masuk di dalam nafasmu. Artinya lembut. Artinya pada saat itu beliau orang tersebut ada husnudon, ada suudon. Jadi beliau marinahan terus cepet-cepet. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah. Leren asik. Berhubung Kanjeng Nabi ku tadi beto mukjizat, Allah kasih tahu isine atine wong kuwi. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, ingat setan iku mlebu nang awakmu iku iso uga lewat darah, lewat sumsum, lewat napas. Artinya halus sekali.
Yang niku durung paham ae. Padahal maksudnya adalah aku ambek Sophia lo lapo ora lapo ngono lho. Lah wong Sophia iku mengetahui saya iktikaf, terus aku iki moro terus omong-omongan nggak ono niat apa-apa. Niki Sophia lho Pak, Sophia. Artinya hadis ini mengajarkan terhadap kita jangan pernah kita punya don pada makhluk, jangan. Nek bahasa syariate ojo prasangka, ojo punya prasangka yen Nabi gendaan ngono ojo lho ya. Iki bahasa syariate karepe ku ngono. Dilingno wong iku mau kuwi ojo nduweni ati aku iki duwe kekarepan ambek Sophia sing arep maksiat. Ojo ngono. Ditarik ke makrifatnya adalah jenengan jangan sekali-kali punya prasangka Pak terhadap apa yang tampil digelar di alam mukhadharah atau alam mukasafa itu makhluk, jangan. Kalau jenengan punya prasangka berarti hati kita telah melakukan maksiat. Ya seperti sahabat itu tadi, Ansor tadi. Jadi terus bersangka terhadap siapa? Wis bahasa proses, berprasangkalah kau, berimanlah kau dalam bentuk apapun, semua itu Allahnya. Setelah itu bagaimana kau bisa berprasangka itu Allah? Lah wong dirimu enggak ada, berarti artinya yang berprasangka siapa? Allah sendiri. Wis free panik ngoten. Wa min hadal hadis lan iku setengah saking wa min hadal hadis iki bisa kita ambil satu pelajaran bahwa ketika kita meninggalkan maksiat wajib hati ini langsung merasakan akunya Allah. Artinya apa? Ketika jenengan kali kula ana prasangka iku makhluk wis lekas, rasakanlah semua itu Allah. Itu maksudnya ngoten. Dalam Al-Quran iblis bersumpah akan menyesatkan manusia segala arah, yaitu depan, belakang, kiri, kanan. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 16-17. Rupane ayat qala dawuh sapa Allah, fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Qala dawuh sapa Gusti Allah. Nah, qala dawuh sapa iblis. Iblis kok dawuh, qala nyocot ngono lho. Sapa iblis. Oh, mboten. Ngapun. Qala jawab ngono lho. Kolan jawab sopo iblis, fabima mangkelawan opo aghwaitani nyesatake panjenengan Allah ni ingsun, ya la aqudanna mongko yekti bakal nyesatno sopo ingsun iblis lahu maring ibnu Adam, nyesatake siratoka ing dalan panjenengan adoh sangka dalan jenengan al mustaqim kang lurus. Berarti iblis iku bersumpahnya akan menyesatkan hati terhadap seluruh anak putu Adam untuk masuk di dalam jalannya. Berarti bentuknya apa? Jenengan digiring dengan halus lewat taat hukum syariat, lalu hati sampean dipaksa untuk mengakui dan beriman itu semua adalah makhluk. Jalan yang mereka lakukan yaitu jalan mohon maaf, jalan yang kelihatannya baik itu kita menganggap itu baik, padahal itu belum tentu baik. Akhirnya kita menganggap yang disebut jalan nafsu adalah jalan maksiat saja,
miturut hukum syariat. Summalah ngono sumala atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang dan seterusnya. Artinya nafsu itu bila mana enggak bisa lewat istri, lewat anak, enggak bisa lewat anak itu lewat pekerjaan, lewat harta dan lain sebagainya. Terakhir jalan yang diambil oleh nafsu adalah akunya diri harus muncul. Tariqus syaitani fit tadlilin nasi min jami'il ittijahati. Cara iblis untuk menyesatkan manusia dari segala arah. Arah depan menyesatkan manusia dengan menanamkan keraguan terhadap hari akhir dan kehidupan setelah mati. Inilah Pak yang orang yang tidak percaya kalau sekarang inilah hari akhir. Mereka enggak percaya kalau inilah hari akhirat, alam akhirat. Mereka enggak percaya kalau di genahno iki alam akhirat, tapi mereka percayanya itu alam akhirat sesuk, padahal di ngarepe pun. Arah belakang menyesatkan manusia dengan mendorongnya untuk lebih mencintai dunia dan melupakan kehidupan abadi di akhirat. Iki otomatis ketika wis gak percaya hadza yaumul akhirah, iki alam akhirat, otomatis jenengan iki nganggep alam dunya, otomatis jenengan jatuh senangi terhadap urusan dunia. Nek orang yang sudah jatuh dalam kehidupan alam dunya, mongko alam akhir dia tidak akan pernah mau. Arah kanan maksudnya adalah menyesatkan manusia dengan membuat mereka menganggap amal soleh tidak lagi penting. Artinya apa? Jenengan kalih kula iki laku ruhaniyah kepada Allah itu mereka tidak suka. Yang mereka suka laku jasmaniyah. Laku jasmaniyah api ya jelas. Inilah yang dimaksud Allah api. Padahal kita enggak terasa itu tipuan nafsu. Kembali kepada ayat di depan tadi. Allah akan menggugurkan satu pahala dalam ibadah seseorang manakala dalam hatinya ada syirik khafi atau ada perbuatan syirik. Arah kiri menyesatkan manusia dengan menghiasi kemaksiatan hingga tampak indah dan diikuti banyak orang. Artinya maksiat rohaniah dia tidak mau. Dia hanya sibuk meninggalkan maksiat dohiriyah. Tapi ketika dia taat di dalam dohiriyah, dia nggak tahu kalau itu maksiat batiniyah. Kesimpulannya Bapak Ibu, kesimpulannya yang namanya nafsu akan membuat satu cara, berbagai cara yang banyak umat manusia enggak mengerti supaya hati jauh dari urip, hati jauh yang esa. Hati tidak mengesakan, hati tidak mau memikirkan bagaimana perilaku rohaniah. Satu sisi lewat berbagai cara nafsu itu membuat bagaimana kita hanya menghiasi jasmani kita dengan hal-hal yang baik-baik saja. Mengapa kita enggak terasa? Karena sudah dihiasi oleh nafsu. Kalau inilah yang baik, kalau inilah yang baik. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini tidak bisa terbongkar
Manakala dalam hati kita nggak ada kesadaran tentang yastami'unal qaulah, tentang bagaimana yang pernah dilakukan oleh baginda Adam ketika saat beliau ada di dunia ingin kembali ke negeri asal, yaitu hanya menerima kalimat ajaran-ajaran yang untuk membedakan antara yang batil dengan yang hak, ajaran-ajaran yang untuk membebaskan rohaniah dari belenggunya nafsu. Oleh sebab itu, oleh karena kita membahas masalah kitab Qalbun Mudlimun, sampai kapanpun amaliyah ibadah yang kita lakukan secara syar'i kelihatannya benar, tapi ternyata di hadapan Allah kita masih kegolong hati yang melakukan penyekutuan terhadap Allah. Dengan begitu, baik di dunia bahkan lebih-lebih di akhirat, jangan harap sedikit pun, jangan punya harapan kalau kita itu akan mendapatkan rahmat. Enggak mungkin, dan itu sudah merupakan satu ketetapan Allah. Siapa golongan kanan, enggak mungkin Allah akan mengkelirukan diletakkan golongan kiri. Siapa yang ada di golongan kiri, enggak mungkin Allah akan mengelirukan dia diletakkan di golongan kanan. Tapi satu hal yang Allah akan lakukan yang keluar dari kaidah, jikalau golongan kiri dengan rohongan kanan, dirimu mau ngomong apa, dirimu mau protes apa, dirimu mau debat apa, dirimu mau menyalahkan apa, mboten saged. Karena itu satu sifat yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah, yang kami sebut sebagai sifat jaiznya Allah. Apa sifat jaiznya Allah? Suka melakukan hal ini, suka tidak melakukan hal ini. Itu namanya karpe dewi. Al-Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.